Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengklaim bahwa Ukraina bernegosiasi dengan itikat baik selama bertahun-tahun. Ia mengklaim Barat tidak cukup untuk perdamaian dengan kondisi saat ini. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengingatkan kembali perjanjian Minsk pada tahun 2014. Ia menerangkan selama 8 tahun Ukraina dan Barat mencoba untuk mengakhiri perang melalui politik dan diplomasi. Diungkapkan perjanjian Minsk yang dimulai pada tahun 2014 ditengahi Prancis dan Jerman. Pada perjanjian itu, Ukraina menyetujui negosiasi tanpa hasil selama bertahun-tahun. Hal ini demi menghindari eskalasi dan menjaga perdamaian di Eropa. Namun ia menyesalkan perjanjian itu yang hanya digunakan Rusia untuk mempersiapkan perang skala penuh di Ukraina. Padahal Ukraina selama ini sepenuhnya mengikuti perjanjian Minsk. Sementara menurutnya, Rusia tidak pernah mencari perdamaian dan permainan yang adil. Klaim tersebut Kuleba itu ternyata bertentangan dengan kesaksian baru-baru ini oleh para pemimpin Jerman dan Prancis pada saat itu, serta mantan Presiden Ukraina sendiri. Mantan kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bulan lalu bahwa tujuan Minsk adalah untuk memberi Ukraina waktu yang berharga. Ukraina diberi ruang untuk membangun militernya. Sementara itu, mantan Presiden Prancis François Hollande, mengonfirmasi hal yang sama kepada media Ukraina pada Desember lalu. Kemudian Presiden Ukraina tahun 2014 hingga 2019 Piotr Poroshenko menerangkan perjanjian Minsk tidak berarti apa-apa, bahkan disebutkan perjanjian itu merupakan taktik untuk penunda perang. Hal ini untuk mengamankan 8 tahun guna memulihkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Diketahui perjanjian Minsk adalah upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Dinamai perjanjian Minsk karena diteken di ibu kota Belarusia, Minsk pada 2014 dan 2015. Kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2014 disebut sebagai perjanjian Minsk pertama, sedangkan pada tahun 2015 adalah perjanjian Minsk kedua. Perjanjian Minsk pertama dan kedua juga menyusun tata cara pemilu di wilayah pendudukan di Luhansk dan Donetsk. Ada pula rencana mengintegrasikan dua wilayah itu ke Ukraina, namun interpretasi perjanjian oleh Kiev dan Moskwa pada dasarnya berbeda. Pemerintah Ukraina memandang perjanjian tersebut sebagai sarana untuk menyatukan kembali Ukraina dan sepenuhnya memulihkan kedaulatan Ukraina, meskipun dengan kekuasaan tertentu yang diberikan kepada Luhansk dan Donetsk. Sebaliknya, Rusia meyakini bahwa perjanjian Minsk memberikan status khusus kepada Luhansk dan Donetsk sebelum dipersatukan kembali dengan Ukraina. Hal itu akan memastikan Rusia mempertahankan pengaruhnya atas negara itu dan Ukraina tidak akan pernah bisa benar-benar berdaulat. Terdapat 13 poin terbaru dari perjanjian Minsk kedua yang ditandatangani pada tahun 2015. Sebanyak 9 dari 13 poin tersebut mencakup manajemen konflik aktual di wilayah pendudukan, seperti gencatan senjata, penarikan senjata, amnesti bagi yang terlibat dalam pertempuran, pertukaran sandera, dan tahanan. Tak hanya itu, ada pula penarikan semua formasi bersenjata asing, peralatan militer, dan juga tentara bayaran dari Ukraina. Poin itu akan mencakup apa yang dikatakan pejabat Ukraina sebagai personel militer swasta dan reguler Rusia. Gencatan senjata sudah ada tetapi dilanggar hampir setiap hari dengan tembakan dari pihak separatis ke arah pasukan Ukraina yang berbasis di sepanjang garis kontak yang memisahkan kedua belah pihak. Kemudian ada 4 poin lainnya dari kesepakatan Minsk kedua yang membahas politik, termasuk dialog tentang pemilihan lokal, undang-undang sementara untuk memberikan status khusus kepada Luhansk dan Donetsk. Selain itu, pembentukan kembali kontrol penuh atas perbatasan Ukraina-Rusia oleh pemerintah Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.